Shalom, damai di hati, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan. Selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan puji. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati hari yang baru lagi. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu siapkan dan terangilah hati kami dan mohon tuntunan Roh Kudus agar kami mengerti akan maksud dari firman-Mu. Tuntunlah kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Markus 5 ayat 38 sampai dengan 40. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Demikianlah pembacaan kita, dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman ini berjudul "Mengapa Kamu Ribut dan Menangis?" Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ekspresi orang menyaksikan kematian adalah menangis dan meratap. Menangis sebagai respon emosional karena kebahagiaan, keharuan, dan rasa sakit fisik. Sedangkan meratap disertai dengan suara keras dan teriakan karena penderitaan yang sangat berat, seperti kematian seseorang yang dicintai. Mengapa teks firman mengatakan ada yang menangis dan ada yang meratap? Ketika Yesus mengatakan anak ini tidak mati tetapi tidur, tetapi mereka mentertawakan dia. Dalam konteks budaya dan agama Yahudi, ada kelompok orang yang walaupun tanpa ikatan keluarga dan kerabat, dibayar untuk meratapi orang yang mati. Jadi kita tidak dapat mengerti mengapa mereka meratap dan dapat tertawa dalam situasi yang sama. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada yang menarik dari firman hari ini, yaitu Yairus dan istrinya tidak larut dalam tangisan dan ratapan. Yesus membawa mereka berdua ke dalam kamar anak itu, dan mereka berdua mengikuti perintahnya, mengikuti jalan hidup yang diteladankan oleh Yesus Kristus tidak mudah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku." Menyangkal diri berarti mengabaikan perasaan, kebutuhan dan keinginan diri sendiri demi mempertahankan identitas sebagai murid, baik oleh karena tekanan dari luar atau dari dalam. Memikul salib adalah kiasan untuk sabar dan tabah, meskipun sulit atau menyakitkan, menanggung beban, penderitaan dan tanggung jawab yang berat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tidak larut dalam tangisan dan ratapan, walaupun menghadapi anak yang dicintai
adalah sikap yang percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Yesus Kristus telah mengalahkan maut dan bangkit. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan agar jangan larut, hanyut, dan menjual iman oleh karena beratnya tekanan hidup ketika keinginan dan kebutuhan tidak terpenuhi, serta kehilangan sesuatu yang berharga. Janganlah ancaman dan hinaan menggoyahkan iman kita, sebab banyak orang yang tidak percaya pada kuasa Yesus Kristus mentertawakan iman kita. Tetapi dalam keyakinan iman, bila Yesus Kristus berada di tengah keluarga, pasti kita bahagia. Amin. Kita berdoa, ya Yesus Kristus, hadirlah terus di tengah keluarga kami. Jangan biarkan kami terpengaruh dan terhanyut oleh keadaan sehingga hilang keseimbangan, terutama kehilangan iman. Amin.